kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, apa sih itu sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita adalah kumpulan organ yang berfungsi untuk berkembang biak. Nah, sistem reproduksi itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi interna dan sistem reproduksi eksterna. Nah, yang pertama kita akan membahas sistem reproduksi wanita interna. Nah, di sini terdapat ovarium yang ini berfungsi untuk tempat menghasilkannya ovum atau telur. Lalu yang kedua ada tuba fallopi yang berfungsi untuk mengangkut sel telur menuju ke uterus atau rahim. Yang ketiga ada uterus itu sendiri atau rahim yang berfungsi untuk tempat perkembangan janin. Lalu selanjutnya uterus itu dibagi menjadi 3 bagian, ada myometrium, endometrium, dan perimetrium. Lalu selanjutnya ada cervix yang berfungsi untuk menghasilkan lendir atau muskus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi eksterna pada wanita. Nah, yang pertama ada mons pubis, yang kedua ada labia majora dan labia minora. Labia majora yang di luar, labia minora yang di dalam, yang ini. Lalu ada uretra. Lalu ada klistoris atau tonjolan di atas vagina. Lalu ada selaput himen. Lalu ada vagina yang ini. Lalu ada perineum, yaitu pembatas antara vagina dan anus. Yang terakhir ada anus. Nah, di sistem reproduksi eksterna ini terdapat 2 kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Nah, yang pertama, kelenjar Bartholin itu berada di sisi-sisi vagina. Yang kedua, kelenjar Skin itu berada di sisi-sisi uretra. Nah, keduanya sama-sama berfungsi untuk melumasi vagina. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Nah, pertama, panggul itu dibagi menjadi 2 bagian, ada yang keras dan ada yang lunak. Yang keras itu terdiri dari tulang dan artikulasi. Artikulasi itu sendi. Nah, dan yang bagian lunak itu ada otot atau muskulus dan ligamen. Di sini panggul dibagi menjadi 2, yaitu ada pelvis major dan pelvis minor. Ada ilium yang ini, yang kedua ada ischium, dan yang ketiga ada sacrum. Ini spina ischiadica, yang ini crista iliaca, yang ini spina iliaca anterior superior, dan yang ini spina iliaca anterior inferior. Lalu yang ini disebut dengan linea terminalis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen. Nah, yang pertama itu ada ligamen sacroiliaca. Posisinya itu berada di belakang tulang sakrum ke tulang iliaca atau ilium. Nah, lalu yang kedua itu ada ligamen sacrospinosum. Nah, posisinya itu berada di tulang sakrum ke spina ischiadica. Nah, lalu yang ketiga ada ligamen sacrotuberculosum. Nah, posisinya itu berada di tulang sakrum ke tuber ischiadica. Lalu yang keempat itu ada ligamen pubicum, yaitu posisinya berada di depan tulang koksei kanan dan kiri. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang muskulus atau otot yang berada pada organ reproduksi wanita. Nah, yang pertama ada otot panggul bagian luar yang disebut dengan musculus spinator ani externum. Nah, yang kedua adapun muskulus atau otot yang melingkari vagina yang disebut dengan musculus bulbocarvenosus. Nah, yang ketiga ada musculus perineal transversus superficialis. Nah, selanjutnya adapun muskulus atau otot yang melingkari vagina bagian tengah dengan anus yang disebut dengan musculus iliacoccygeus. Yang kedua ada musculus ischiacoccygeus. Adapun musculus perineal transversus profundus. Lalu yang terakhir ada musculus coccygeus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ini dibagi menjadi 4 bagian.
Yang pertama ada ginekoid, yang kedua ada android, yang ketiga ada anthropoid, dan yang keempat ada platypeloid. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bentuk panggul ginekoid. Nah, bentuk panggul ginekoid ini paling banyak ditemukan pada wanita, yaitu sekitar 41%. Nah, lalu bentuk spina ischiadicanya itu tumpul dan tidak menonjol. Lalu arcus pubisnya itu membulat. Nah, lalu yang kedua kita akan membahas tentang bentuk panggul android. Nah, bentuk panggul android ini banyak ditemukan pada pria, yaitu sekitar 33%. Dan sedikit ditemukan pada bentuk panggul wanita karena dapat mempersulit saat persalinan. Nah, lalu bentuk sakrumnya itu cenderung datar dan cekung dan tidak melengkung, serta spina ischiadicanya itu cenderung menonjol. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang bentuk panggul anthropoid. Nah, bentuk panggul anthropoid ini hampir mirip dengan segitiga. Nah, diameter terbesarnya itu berada di posterior dekat sakrum dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Bentuk panggul seperti ini paling banyak ditemukan pada pria dan ditemukan pada wanita yang bertubuh tinggi besar. Nah, yang keempat kita akan membahas tentang bentuk panggul platypeloid. Bentuk panggul platypeloid ini cenderung lebih ke oval. Lalu diameter transversalnya itu lebih besar dibanding dengan anterior posteriornya. Lalu bentuk sakrumnya itu cenderung mendatar. Nah, panggul seperti ini atau panggul platypeloid ini jarang ditemukan baik di pria maupun di wanita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan panggul bagian luar. Nah, apa sih tujuan pemeriksaan panggul bagian luar ini? Nah, tujuannya itu untuk kita dapat menilai apakah si bayi dapat keluar secara normal melalui panggul ibu atau tidak. Nah, yang di sini pertama itu ada distansia spinarum, lalu yang kedua ada distansia clistarum, yang ketiga ada conjugata externa, lalu yang keempat ada pemeriksaan lingkar pinggang. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang distansia spinarum. Nah, distansia spinarum ini diukur dari spina iliaca superior inferior dan jarak normalnya itu 23 sampai 26 cm. Nah, yang kedua ada distansia clistarum. Nah, pemeriksaannya ini dari crista iliaca dextra dan sinistra. Nah, dextra dan sinistra itu kanan dan kiri maksudnya. Lalu jarak normalnya yaitu 26 sampai 29 cm. Nah, yang ketiga itu ada conjugata externa. Pemeriksaannya itu dari ujung simplicis pubis dan ujung processus spinosus atau ruas lumbal kelima. Nah, jarak normalnya itu 18 sampai 20 cm. Nah, lalu yang keempat ada pemeriksaan luar panggul, yaitu pemeriksaannya dari atas simplicis pubis menuju ke pertengahan spina iliaca anterior superior dan jarak normalnya yaitu 80 sampai 90 cm.